Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, akhirnya kita mendapatkan titik terang dari film Fantastic Four-nya MCU setelah kita tahu latar waktunya di tahun 1960-an, beberapa cast utamanya udah diumumkan. Sekarang ketambahan satu cast lagi yang akan memerankan Silver Surfer, yaitu aktris Julia Garner. Tapi tenang, sabar, jangan marah dulu. Ini bukan swap gender, bukan yang Silver Surfer yang kita lihat di Fantastic Four sebelumnya itu diganti jadi cewek, enggak. Ini versi cewek dari Silver Surfer yang bernama Shia LaBeouf. Ya, kita tahu sendiri kalau di semesta utama MCU ya Silver Surfer-nya cowok dan itu namanya adalah Norrin Reed. Itu yang utama. Tapi tenang lagi, jangan marah lagi karena ini ada indikasi bahwa Silver Surfer 1 ini datang dari universe alternatif. Oh my god, sejauh ini kan udah mulai terbuka sangat lebar kan bagaimana beberapa teori-teori selama ini tuh mulai terbukti bahwa hilangnya Fantastic Four selama ini dari tahun 1960-an itu akibat dia terjerumus masuk ke universe alternatif. Dengan ditunjuknya Julia Garner sebagai Silver Surfer versi wanita, ini tentu saja langsung meresmikan kalau big villain dari Fantastic Four adalah Mr. Galactus. Yap, gue senang banget akhirnya Galactus yang didapuk menjadi main villain langsung dari Fantastic Four versi MCU karena jujur di versi terakhirnya muncul di film Fantastic Four sebelumnya klimaksnya belum bener-bener klimaks dan gue menyayangkan gitu karena di sana Galactusnya cuman angin puting beliung biasa gitu. Gue kurang seneng gitu. Gue pengen lihat Galactus boom langsung mukanya gimana dia mencakar itu beberapa planet-planet sama seperti yang ada dalam komiknya gitu ya. Dan Herald of Galactus si Silver Surfer kan cuman sebagai nyambung lidah saja gitu. Tapi di film tersebut lebih banyak dimunculkan sosok Norrin Reed sebagai Silver Surfer-nya. Tapi ya wajar karena zaman dulu mungkin mereka memikirkan soal budget CGI jadi ya udah gitu. Nah, sekarang nggak ada wajar-wajaran dong MCU dong gitu dan bener banget akhirnya mereka kemungkinan besar akan memunculkan lebih banyak lagi aksi dari Galactus gimana dia mencakar planet-planet, memakan planet seperti yang kita lihat di beberapa komik, di beberapa sampul-sampul komik. Keren banget guys. Tapi kali ini mari kita fokus ke Julia Garner yang didapuk sebagai Shia LaBeouf Silver Surfer. Sebenarnya di Earth utama 616 itu memang ada juga Shia LaBeouf, tapi dia tuh tidak cenderung sebagai Silver Surfer langsung, lebih ke kekasih dari Norrin Reed. Nah, di versi alternatif justru barulah dia menjadi Silver Surfer, varian dari Silver Surfer. Apakah di Earth utama kita si Shia LaBeouf ini sudah eksis? Kemungkinan iya, karena memang kita melihat beberapa perjalanan kalau latar belakang Fantastic Four di tahun 1960-an, artinya Shia LaBeouf masih terus berjalan hingga detik ini di Earth utama. Tinggal apakah dia punya kekuatan atau enggak aja gitu ya. Tapi gue lebih setuju kalau ini diindikasikan bahwa Shia LaBeouf ini memang ada dari universe alternatif dan bertemu dengan Fantastic Four di universe tersebut. Gue lebih setujunya, di tahun 1960-an itu kan cerita utama dari keluarga Marvel pertama ini eksis. Itu kemungkinan besar para Nick Fury belum menyadari mungkin ya, ada beberapa superhero-superhero, belum ada era-eranya Avengers gitu. Jadi mereka ini justru sudah memiliki kekuatan, sudah punya menemukan titik tertentu yang akhirnya mengakibatkan mereka mendapatkan kekuatan dengan berbagai kecelakaan yang seperti yang kita lihat di komik dan juga di live action dari Fantastic Four mirip banget. Tapi pembedanya adalah mereka menghilang di garis utama MCU akibat mereka masuk ke universe alternatif. Bisa saja diceritakan pada tahun 1960-an itu Galactus justru sudah pengen memakan bumi kita, tapi karena kejeniusan dari Mr. Fantastic juga teman-teman akhirnya membuat Mr. Galactus dan juga Silver Surfer terbuang ke universe alternatif yang membuat bumi kita selamat. Pengorbanan inilah yang kalau memang benar terjadi teori kita ini itu gila keren banget karena secara tidak langsung Mr. Fantastic dan juga teman-temannya sudah menyelamatkan bumi di masa lalu dari kehancuran. Kalau nggak ada mereka, bumi itu udah dilahap sama Galactus. Kalau memang teori yang terbukti, gue senang banget ngelihat bagaimana proses Mr. Fantastic mati-matian membawa Galactus ke universe lain, sehingga mereka terjebak dan harus melawan Galactus di universe tersebut, merelakan mereka menghilang begitu lamanya, barulah setelah Multiverse Saga, setelah kekacauan yang dibuat oleh Kang the Conqueror, mereka bisa masuk lagi ke universe utama. Sama seperti ending dari The Marvel, di mana di sana Monica
akhirnya dengan mudahnya kan masuk ke universe-nya X-Men. Nah, seperti itu juga dengan mudahnya akhirnya Mr. Fantastic menemukan jalan untuk bisa masuk ke universe utama. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa selama ini mereka nggak bisa balik lagi kalau mereka bisa memindahkan Galactus ke universe yang lain? Jawabannya tentu saja dalam pertempuran tersebut alat dari Mr. Fantastic ini harus hancur lebur, dan juga ini cukup nyambung dengan film Deadpool karena banyak banget alat-alat ataupun kendaraan dari Fantastic Four yang digunakan di The Void. Bisa saja itu mungkin diberantas sama TVA atau mungkin dalam insiden tertentu. Inti utamanya adalah hancur yang membuat tim dari Fantastic Four ini nggak bisa kembali ke utama. Barulah ketika incursion ini terjadi, gesekan-gesekan multiverse setelah Loki mengambil alih yang membuat dunia kita ini rentan bergesekan dengan universe lain. Kalau kalian udah nonton The Flash mungkin ya, cara bertuburkan universe mereka kan dari bumi ke bumi itu, boom, bertuburkan gitu. Ya kurang lebih Marvel meskipun konsepnya berbeda, kurang lebih mirip lah, karena sekarang konsep universe dari Marvel itu benar-benar bertabrakan kayak gini guys, kayak numpuk kayak gitu, yang membuat makanya Monica Rambeau bisa masuk dengan mudahnya ke universe-nya si X-Men. Begitu juga ketika Fantastic Four ini sudah eksis di universe alternatif, mereka sudah mulai melupakan universe utama mereka, tiba-tiba mereka menemukan gerbang untuk kembali ke MCU. Jadi itu lebih masuk akal. Kenapa mereka nggak ada hadir di film The Avengers, penyerangan dari di New York gitu ya. Kenapa nggak ada di Infinity War, kenapa nggak ada di Avengers Endgame? Karena mereka sudah menyelamatkan bumi di masa lalu. Gue lebih setuju teori gue yang seperti ini daripada beberapa teori yang di luar sana yang bilang kalau memang Fantastic Four ini dibuat dari universe berbeda, tiba-tiba karena adanya incursion mereka masuk gitu, bukan Fantastic Four yang sudah eksis sejak lama. Gue lebih setuju bahwa teori gue sendiri gitu, gue lebih setuju bahwa Fantastic Four ini sudah eksis sejak 1960-an karena gue berkaca dengan beberapa easter egg yang ada di film Spider-Man, di mana ada 1, 2, 3, terus 4 tanda tanya. Berarti itu mereka sudah menghilang di 60-an, mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan dunia. Gue lebih setuju kayak gitu guys. Nah, ngomongin Julia Garner sebagai Shalla-Bal ataupun Silver Surfer, ini adalah pemilihan yang sangat tepat. Dia adalah aktor yang sering menang penghargaan, udah banyak banget penghargaan, sudah memulai karirnya sejak umur belasan tahun di dunia acting, dan pemilihan dari Julia Garner ini menambah cast-cast A-list, aktor-aktor kelas atas di jajaran film dari Fantastic Four, dan ini sangat menjanjikan guys. Dan yap, setelah kita mendengar update terbaru ini, gue semakin optimis dengan Fantastic Four, dan debutnya di MCU bakal sangat epic. Dan kalau beberapa hari yang lalu ada rumor yang mengatakan bahwa akan ketambahan big villain lain selain Kang the Conqueror, bisa jadi itu Galactus, karena Galactus juga berpotensi menjadi big villain di Multiverse Saga dengan ancaman level dewa gila-gila gitu, segede gitu bisa menghancurkan setiap universe. Kalau memang ini terjadi, kehadiran Galactus sebagai big villain juga di Multiverse Saga tentu akan semakin membuat dunia ini ruwet, karena kita akan membayangkan para Avengers, para superhero dari Marvel akhirnya berkumpul lagi untuk mengalahkan Galactus yang belum sempat terkalahkan oleh para tim dari Fantastic Four. Jadi makin keren, ini makin seru kalau memang mereka membuat ceritanya seperti itu. Tapi terlepas dari bagaimana mereka mengupdate nantinya, kita akan lihat saja. Pastikan kalian pantengin channel ini karena kita akan terus melihat dan juga memperhatikan perkembangan dari film satu ini, karena menjanjikan banget film ini. Karena Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic kan gue gadang-gadang dia yang akan menggantikan Tony Stark selama ini. Kalau selama ini Tony Stark sebagai bapaknya MCU di fase-fase dari Infinity Saga, di fase Multiverse Saga gue sangat setuju kalau Pedro Pascal yang akan memimpin banyak superhero ini guys. Termasuk juga nanti universe dari X-Men akan join karena pergesekan dan juga hadirnya dia di ending The Marvel. Tentu saja Beast dan juga teman-teman akan menemukan cara untuk bisa mengembalikan Monica, dan para X-Men ini secara tidak langsung nantinya akan bergabung dengan para superhero. Dan tentu saja ketika Beast sudah menemukan jalan untuk bisa memecah gerbang masuk ke universe utama dari Monica, tiba-tiba mereka melihat bahwa ada ancaman lebih besar lagi yang bisa menghancurkan setiap universe, akhirnya membuat superhero pilihan dari X-Men ini akan bergabung ke universe utama. Kalau di komik itu Battle World ya, yang dibuat sama Beyonder. Anggaplah di sini mereka nggak membuat Battle World, nggak membuat universe utama, tapi mereka justru berkumpul di Earth utama di 616 untuk melawan sang penjahat utama. Jadi setiap superhero pilihan di setiap universe akan dipilih dan bergabung ke Earth utama untuk mengalahkan Kang the Conqueror atau mungkin beberapa villain-villain yang belum di-reveal sampai detik ini guys. So thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Gue seneng banget mengambil perkembangan dari film Fantastic Four ini karena gila, ceritanya itu bener-bener keren, bisa masuk ke berbagai sisi. Apalagi mereka sudah melandaskan kisahnya di tahun 60-an, itu bisa
mengakar kemana-mana, men. So, untuk mengetahui semua itu, kalian pastikan pantengin channel kita. Jangan lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.